rekan-rekan guru hebat seluruh Nusantara. Perkenalkan, saya Luputu Yuliastri, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam koneksi antar materi modul 1.1. Dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Mendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kodrat alam dan kodrat zaman. Dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya, bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi, sebagai guru, kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya, sehingga menutupi atau mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Budi pekerti. Hal yang perlu diperhatikan di dalam menuntun anak adalah pendidikan karakter, yaitu budi pekerti. Budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman, kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya. Trilogi Ki Hajar Dewantara. Hal terpenting yang harus dilakukan seorang guru adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai kodratnya. Hal ini sesuai dengan trilogi Ki Hajar Dewantara, yaitu memberikan teladan, Ingarsa Sungtolodo, membangun semangat, Imadya Mangunkarso, dan memberi dorongan, Tuturi Handayani. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pembelajaran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan adalah saya hanya sebatas mentransfer materi pelajaran saja. Saya menganggap ketuntasan di dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya, saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Contohnya, saat mereka mengerjakan ulangan harian dan ulangan akhir semester saja. Jika nilai murid sudah di atas KKM, pembelajaran dianggap sudah berhasil. Selain itu, saya pun cuma beranggapan kalau murid itu sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran hanya berpusat pada guru atau menggunakan metode teacher center. Sebelumnya saya tidak terlalu memperdulikan murid, apakah sudah benar-benar paham atau tidak dari apa yang saya jelaskan, karena keterfokusan saya hanya pada pencapaian materi saja. Sehingga saya pun sering merasa gagal apabila banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari apa yang saya pikirkan dan lakukan selama ini tidak tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya pada aspek kognitif saja, namun juga afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan model atau metode pembelajaran dan media yang tepat.
Selain itu, saya harus mempelajari karakteristik murid dengan kelebihan dan kekurangan mereka. Guru seharusnya sebagai fasilitator di dalam pembelajaran dan biarkan murid tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain: 1. Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid atau student center. Berikutnya, 2. Menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi dengan berpegang teguh pada konsep mendekatkan pada anak. 3. Pembelajaran tidak lagi menuntut, melainkan menuntun. Karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid, berusaha menjadi teladan bagi murid, baik dari segi perkataan maupun perbuatan. 4. Selanjutnya, saya harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Semoga video ini menginspirasi Bapak Ibu guru hebat pejuang pendidikan. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru. Salam guru penggerak.